Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada keikhlasan. Ikhlas ada martabat-martabatnya. Dan martabat itu bukan untuk memilah-memilah. Akan tetapi martabat keikhlasan itu agar jadi renungan bagi kita. Saat ini kita ada di mana? Sehingga bukan orang itu selalu ikhlasnya pada tingkat tertinggi. Kemudian orang ini tingkat bawah. Oh tidak, satu orang pun kadang tingkat keikhlasan berbeda-beda. Ada ikhlas tingkat tertinggi adalah berbuat baik karena Allah, tidak pernah mengharap namanya pahala, pokoknya karena aku hamba Allah melakukan kebaikan. Itu teori kalimat yang terucap. Akan tapi di dalam Al-Quran sendiri pun juga banyak beramal baik untuk mendapatkan ini kan ada. Kalau akan diberi pahala dan sebagainya ada. Jadi kalau ada orang mengatakan aku berbuat baik untuk mendapatkan pahala juga sah. Secara martabat yang di bawahnya tadi, aku berbuat baik karena aku menjalankan perintah Allah, selesai. Tapi di saat seseorang mengatakan aku merindukan pahala, bukan keluar dari wilayah ikhlas, tidak. Cuman turun sedikit. Nah, kemudian ada orang seperti Anda tanyakan, itu ikhlas. Anda berbuat baik, ya kan? Berbuat baik, semoga anak saya. Loh, itu termasuk derajat ikhlas. Kenapa? Aku seakan ibadah banyak. Kenapa? Dengan ibadahku, semoga anakku menjadi baik, menjadi sukses, dan seterusnya. Itu bagian daripada ikhlas. Ternyata di bawahnya. Kenapa kok masih disebut sebagai ikhlas? Karena Anda melakukan itu, tujuannya adalah memang dunia, tapi kan Anda mengharap kepada Allah, diam-diam. Justru dengan ibadah Anda itu menunjukkan kalau Anda sukses. Kenapa kok Anda sampai rajin sholat, rajin baca Al-Quran dan sebagainya? Kenapa ibu kok hari ini baca Quran? Hanya aku lagi ujian dan sebagainya. Kok lagi ujian? Gak ikhlas loh ya, maka demi ujian. Loh, karena diam-diam dia tuh begini kalau mau diterjemahkan. Anakku lagi ujian, maka aku baca Al-Quran. Semoga Allah memudahkan itu. Sebetulnya ikhlas itu. Gak usahlah dalam urusan ikhlas sok berbuat aku tidak perlu surga, aku hanya Allah. Lah, itu khayal itu. Dalam dunia ikhlas, martabat ikhlas itu adalah untuk merenungi diri kita, bukan pemilihan si fulan ikhlasnya nomor satu ini. Nggak ada. Satu orang pun kadang-kadang harus merasakan ikhlas terendah. Maksudnya terendah adalah ikhlas paling awal. Bukan kita kan rendah, ikhlas tidak rendah. Ikhlas awal. Pokoknya sambung dengan Allah, itu ikhlas. Biarpun tujuannya adalah tadi. Ada kan orang cerita sholat duha biar dapat fulus. Ini sah-sah aja. Mengharapnya kepada saya Allah. Dan kita pun pernah mengalami seperti itu. Kadang orang itu penjelasan tentang marotib bukan martabat, dianggap itu adalah pemilihan antara orang dengan orang. Seperti halnya dalam dunia tasawuf adalah antara torekoh, antara hakikat, syariah, torekoh dan hakikat. Ini bukan dipilah, ini orang ahli torekot, ini orang ahli syariat, ini ahli hakikat, kemudian ahli hakikat nggak perlu lagi urusan syariat. Oh enggak, dalam diri kita ini wajib kita memasuki dunia syariah. Setelah masuk di syariah, baru kita melangkah lebih untuk mujahadah, masuk dunia torekoh. Sampai kita sampai kepada dunia hakikat. Bukan berarti, jadi orang, kita, untuk mengukur, aku itu sampai di mana kira-kira saat ini. Syariah pun enggak, gimana sampai saya ke hakikat. Setelah saya masuk ke dunia syariat, maka saya akan berusaha untuk mujahadah. Saya kan sudah sholat, tapi bagaimana menjadikan sholat saya khusyuk, terus merenung dan berusaha. Sampai setelah itu menemukan kedekatan kepada Allah secara khusus. Kurang lebih seperti itu. Sekarang seolah ini adalah ahli makrifat. Ini sudah sampai makrifat, hakikat. Sehingga nggak perlu sholat, bodoh dia. Nggak ada. Karena ini adalah untuk mengukur kita. Sampai di mana kamu saat ini. Termasuk keikhlasan yang Anda tanyakan. Yang Anda tanyakan ikhlas. Ikhlas yang sesungguhnya. Nah, kalau tiba-tiba setelah anaknya lulus, memang begitu. Kita ini kan memang bahasa lain, kita itu menjadikan doa itu sarana, bukan tujuan. Kalau orang pangkat tinggi, doa tujuan. Jadi dia menikmati berdoa kepada Allah. Kalau kita kan sarana, kalau sudah sampai tujuan lupa doa, kan begitu. Habis ujian sudah nggak ada lagi sholat malam, kan? Itu kan derajat kita. Tapi masih lumayan di saat ujian menghadapnya kepada Allah. Jangan dikatakan tidak ikhlas. Oh tidak. Ikhlas. Kemuliaan. Cuman kita perlu. Coba doa, kalau para kekasih Allah, doa adalah tujuan. Karena termasuk bagian ibadah. Bahkan mukhul ibadah. Saripati ibadah. Cuman kalau kita doa gimana?
sarana. Ya Allah, pengen. Kalau sudah sampai, nggak lagi. Coba, rajin ibadah waktu ujian. Setelah ujian, selesai. Waktu anaknya sakit, Masya Allah, 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 Allah. Setelah sembuh, lupa. Ini kita. Cuman itu jangan dianggap sebuah kesalahan. Ya benar itu. Tinggal nanti meningkatkan kualitas, mendekatkan diri kepada Allahnya, ditingkatkan. Apa yang Anda tanyakan adalah ikhlas. Anda melakukan ibadah semangat karena urusan dunia, biar dunianya mudah. Adalah termasuk ikhlas tulus. Tinggal nanti ditingkatkan. Artinya sudah punya bibit keikhlasan. Tinggal ditingkatkan. Termasuk pertanyaan Anda hari ini, termasuk bagian daripada kesadaran Anda untuk meningkatkan. Dengan pertanyaan Anda. Tinggal nanti tambahkan, iya sih, masa aku hanya ibadah waktu anakku mau ujian saja. Sekarang aku tambahkan. Karena Allah. Nah, Anda sudah melampaui, Anda sudah memasuki kesadaran. Bagus. Dengan pertanyaan ini bagus. Berarti benar pertanyaan Anda itu menunjukkan kalau Anda itu sadar bahwasanya ada, biarpun Anda tidak mengerti menjelentrehkannya, berarti ada sana ikhlas tingkat tinggi. Anda perlu tingkatkan lagi. Jadi bukan hanya waktu anaknya mau kuliah, mau cari kerja, anaknya mau kuliah ujian, Anda melakukan ibadah, tinggal tingkatkan lagi. Setelah itu, biarpun di luar itu, tetap saja aku meningkatkan ibadah saja. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.